Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, bertemu kembali kita di Geografi Kelas. Baik, apa kabarmu semuanya? Ya, mudah-mudahan baik ya. Oke, untuk hari ini kita akan memasuki materi sistem penginderaan jauh. Ya, apakah kamu pernah mendengar istilah sistem penginderaan jauh ini? Wow, ternyata belum ya. Baik, sekarang pertanyaannya, apakah kamu pernah melakukan kegiatan memotret dari ketinggian? Nah, atau apakah kamu pernah melihat rekaman atau foto setelah terjadi bencana yang diambil dari udara? Wah, tentunya pernah ya. Nah, itulah salah satu teknologi penginderaan jauh. Ya, sekarang kita lihat apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Jadi, dalam hal ini kita kita mencari informasi ya yang ada di permukaan bumi, baik itu benda, daerah atau fenomena, kita tidak perlu langsung ke lapangan, tetapi kita cukup dengan menggunakan sebuah alat yang dipasang di udara. Nah, itulah dia penginderaan jauh. Lalu, apa sajakah komponen dari penginderaan jauh tersebut? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, sumber tenaga. Yang kedua, atmosfer. Ketiga, objek. 4, sensor. 5, wahana. 6, analisis data. Dan ketujuh, pengguna data. Yuk kita lihat penjelasan masing-masingnya. Yang pertama, tenaga. Tenaga yang digunakan di sini adalah tenaga alamiah berupa sinar matahari dan sinar bulan. Kemudian, cahaya matahari akan sampai ke atmosfer. Nah, masih ingatkah kamu apa itu atmosfer? Ya, atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi. Jadi, sebelum mengenai objek, energi yang dihasilkan sumber tenaga merambat melalui atmosfer. Ketiga, objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh seperti atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, laut, sungai, dan kenampakan lainnya di permukaan bumi. Keempat, yaitu sensor. Apa pula itu sensor? Sensor merupakan alat yang digunakan untuk merekam objek di permukaan bumi. Nah, dalam hal ini, sensor bekerja seperti kamera. Berikutnya, wahana. Wahana merupakan kendaraan yang membawa alat pemantau. Dalam hal ini yaitu sensor. Nah, contohnya seperti pesawat terbang, satelit, balon udara, dan drone. Keenam, analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu secara visual, dan cara numerik, yaitu digital atau menggunakan komputer. Kemudian, yang terakhir yaitu pengguna data. Siapa pengguna data di sini? Mereka adalah orang, institusi, atau lembaga yang menentukan diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Ananda perhatikan bagan sistem penginderaan jauh berikut ini. Ya, bisa kita rangkum. Ya, tenaga di sini yaitu menggunakan sinar matahari, yaitu berupa tenaga pasif. Tenaga ini akan sampai ke atmosfer, ya, atau lapisan udara. Nah, di sini terjadi
ya di sini gelombang elektromagnetik ya akan sampai ke objek. Ya, objek adalah sasaran yang ada di permukaan bumi seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lainnya. Kemudian, objek yang ada di permukaan bumi akan dipantulkan oleh energi matahari, ya, kemudian direkam oleh sensor. Sensor akan menghasilkan data, ya, data visual dan data digital. Kemudian data tersebut dilakukanlah analisis atau analisis data. Analisis data kemudian dilakukan pemrosesan data oleh pengguna data. Oke, bisa dipahami? Ya, ready for a quiz. Nah, sekarang silahkan Anda jawab pertanyaan berikut ini. Perhatikan gambar, kemudian jelaskan sistem dari penginderaan jauh. Oke, silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video. Selamat belajar ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Ya. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.